Dilansir dari inilah.com, berikut adalah 10 fakta tentang Avenged Sevenfold yang mungkin belum Anda tahu. Ada satu fakta tentang Avenged Sevenfold yang mungkin Anda sendiri tidak sadar. A7X menjadi band heavy metal yang hobi melakukan konser di Indonesia. Konser pertama A7X terjadi pada tahun 2007 silam dalam acara Festival Hammer Sonic. Tahun berikutnya, mereka kembali lagi ke Jakarta untuk menggelar konser tunggal di Tenis Indoor Senayan. Setelah bertahun-tahun tidak ada aktivitas, A7X akhirnya kembali lagi ke Indonesia dalam rangka tur album Hail to the King 2015. 9 tahun kemudian, band heavy metal yang sangat disukai Gen 90-an itu dikabarkan akan melaksanakan konser di Stadion Madia, Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2024. Menariknya, A7X dikabarkan akan memboyong Bang Teuset untuk tampil bersama dalam konser keempat mereka di Indonesia. Tiket konser A7X akan digelar pada Kamis, 29 Februari 2024 pada pukul 14. Anda bisa membeli tiket secara resmi melalui situs www.a7jakarta.com. Fakta menarik tentang Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold adalah band heavy metal lawas yang cukup terkenal di tahun 2000-an. Meski sudah berusia 22 tahun, A7X masih terkenal karena banyak generasi milenial yang sering membagikan lagu, Dear God, lagu yang dijuluki, lagu warnet, pada masanya. Sembari mengenang masa-masa muda yang indah, mari simak beberapa fakta tentang Avenged Sevenfold yang mungkin sudah Anda lupakan atau terlewat. 1. Album pertama dibuat saat masih di bangku SMA. Fakta Avenged Sevenfold pertama yang mungkin kalian belum tahu, mereka merekam album pertama mereka, Sounding the Seventh Trumpet, saat masih duduk di bangku SMA pada tahun 1999. Kala itu, M. Shadows, Schneider Gates, Zaki Fengiance, dan Teref masih berusia 19 tahun. Sedangkan posisi basis masih diisi oleh Justin Sane sebelum digantikan oleh John Nyquist. 2. Dapat inspirasi nama band dari Alkitab. Umumnya anak-anak muda akan mencari nama band dari kata-kata yang sedang hits, unik dan menarik agar terlihat keren oleh teman-teman sebayanya. Tapi tidak dengan band heavy metal yang satu ini. Mereka mendapat nama band dari Alkitab yang berbunyi, And the Lord said unto him, Therefore whatsoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. Genesis pukul 4.15, like some English Bible. 3. Lagu Fiction diselesaikan oleh Teref 3 hari sebelum kematiannya. Diawali dengan piano yang menakutkan, lagu Fiction dari album Nightmare menjadi lagu terakhir yang direkam oleh Sullivan di Avenged Sevenfold. Sebelum meninggal, Teref sempat curhat kepada M. Shadows, saya pikir saya telah memberikan kalian semua yang saya miliki. Saya tidak tahu apakah ada lagu tersisa atau apa yang akan kami lakukan, tapi ini lagu terakhirku. Curhatan itu berubah menjadi pesan terakhir Teref, karena 3 hari kemudian dia ditemukan meninggal dunia di apartemennya karena overdosis. 4. Punya lagu dengan durasi 15 menit. Salah satu lagu A7X masuk dalam daftar lagu terpanjang yang dimiliki oleh band heavy metal, yaitu Exist dengan durasi 15 menit 41 detik. 5. Nama panggung dengan makna yang berarti. Masing-masing anggota Avenged Sevenfold memiliki nama panggung unik dengan makna yang cukup berarti bagi mereka. Sang vokalis, Matthew Charles Sanders, menamakan dirinya sebagai M. Shadows karena dia menganggap dirinya sebagai karakter paling gelap dalam grup. Zachary James Baker menamakan dirinya sebagai Zaki Fengiance karena ia merasa perlu pembuktian diri kepada orang-orang yang ragu kepadanya. Jonathan Louis Seward menggunakan nama John Nyquist yang diambil dari John Christ karya Danzig. Sedangkan James Owen Sullivan menamakan dirinya The Reverend Ptolomeu Plague karena ia adalah orang luar biasa dengan hati emas. 6. Membuat lirik yang terinspirasi dari novel sastra. Fakta tentang Avenged Sevenfold selanjutnya, rata-rata lirik yang ditulis dalam lagu-lagu ternyata terinspirasi dari novel-novel sastra yang populer. Bahkan lagu populernya seperti Bad Country, terinspirasi dari Fear and Loathing in Las Vegas by Hunter S. Thompson. 7. Punya simbol ikonik berupa kelelawar. Setiap band hebat membutuhkan simbol atau logo keren agar bisa diingat lebih mudah oleh penggemar. Desainer Micha akhirnya membuat simbol Deathbat sebagai gambar ikonik band agar bisa dikenali dengan mudah. Berkat simbol itu, band ini jadi semakin populer. 8. M. Shadow seorang gamer berat. Dalam acara Ethnoon di IGN pada tahun 2014,
M. Shadow bahwa ia adalah seorang gamer dan sangat menyukai game seperti The Legend of Zelda, Ocarina of Time. 9. Teref main di dua band. Tak banyak yang tahu bahwa Teref bermain di dua band yang berbeda. Avenged Sevenfold sebagai drummer dan Pinkley Smooth sebagai vokalis utama. 10. Pita suara M. Shadow nyaris putus. Fakta tentang Avenged Sevenfold terakhir, vokalis Matt Shadow ternyata pernah mengalami cedera suara yang cukup fatal. Cedera suara itu sudah terjadi sejak tahun 2004, karena kala itu, M. Shadow masih belum menguasai teknik vokal scream yang tepat. Situasi semakin menjadi parah di tahun 2007 yang membuatnya nyaris tidak dapat bernyanyi sama sekali. Demi menjaga suara, A7X mengubah sedikit genre dan gaya bermusik supaya M. Shadow tidak perlu melakukan teriakan secara berlebihan.